40% produk pangan Indonesia terbuang sebelum dikonsumsi. Salah satu contohnya adalah daging dan ikan yang rentan terhadap perkembangan bakteri secara cepat, yang menyebabkan terjadinya oksidasi yang dapat merusak kualitas dan pembusukan dalam hitungan hari. Solusinya adalah active packaging dari material CHZNO yang dilapisi gallic acid. Tidak hanya untuk menutup makanan, tetapi active packaging ini dapat melawan bakteri dan meminimalisir terjadinya oksidasi. Hasilnya, umur simpan naik 68% dan food waste berkurang secara drastis. Terdiri dari dua jenis, passive packaging dan active packaging. Passive packaging ini merupakan kemasan konvensional seperti plastik biasa. Namun, bakteri di dalamnya masih berkembang dan oksidasi tetap berlanjut. Active packaging ini berbeda. Sistem ini berinteraksi dengan makanan melalui 3 cara. 1. Melepaskan antimikroba yang dapat membunuh bakteri seperti E. coli. 2. Menghalangi oksigen hingga 87% untuk mencegah oksidasi. Ketiga, melepaskan antioksidan yang dapat menangkap radikal bebas. Inilah yang membuat active packaging jauh lebih efektif untuk melindungi makanan. Kira-kira material apa sih yang digunakan untuk pembuatan food packaging ini agar food packaging ini memiliki sifat antibakteri dan biodegradable. Mari simak penjelasan pada berikut ini. Nah, jadi untuk food packaging ini sintesis menggunakan 3 material. Dimana yang pertama menggunakan ZNO atau bisa disebut zinc oxide. Dimana zinc oxide ini memiliki bangkit sebesar 1,7 electron. Nah, zinc oxide ini digunakan untuk membunuh bakteri melalui mekanisme ROS atau yang disebut reactive oxygen species. Kemudian yang kedua, di sini menggunakan galactic acid. Nah, pada galactic acid di sini memiliki sifat antioksidan yang dapat menangkap radikal bebas. Nah, kemudian yang terakhir juga menggunakan kitosan sebagai material dari food packaging ini agar material yang dihasilkan ini dapat memiliki sifat biodegradable dan juga dari kitosan ini sudah terbukti bahwa memiliki 100% aman untuk bahan pangan. Nah, dari ketiga material ini akan disintesis melalui simultan atau one pot, di mana CNO akan dilapisi oleh gallic acid dan akan dikomposisikan dengan kitosan sebagai matriks dari komposit tersebut. Dan hasilnya akan menjadi film tipis. Film kitosan zinc oxide at gallic acid yang dihasilkan punya properti yang unggul. Yang pertama, kuat. Kedua, transparan. Yang ketiga, fleksibel. Yang terakhir itu ada barrier yang berfungsi untuk tahan oksigen dan uap air. Cara kerjanya gimana sih? Yang pertama, kitosan merusak membran sel dari luar. Kedua, ion ZN2+ masuk ke sel dan mengganggu metabolisme bakteri. Yang terakhir, ROS yang dihasilkan dari DZNO menghancurkan DNA dan protein bakteri. Dari semua keunggulan ini, apa sih yang paling penting? Biodegradable. Berbeda dengan plastik biasa yang butuh ratusan tahun, kitosan zinc oxide at gallic acid terurai sempurna dalam 8-12 minggu karena basis kitosan alami yang bisa didegradasi oleh mikroorganisme tanah. CHZNO yang dilapisi gallic acid menggabungkan kitosan, zinc oxide, dan gallic acid untuk perlindungan yang maksimal seperti antioksidan, antibakteri, barrier superior, memperpanjang umur simpan, dan yang paling penting adalah 100% biodegradable. Ini bukan cuma soal kemasan, ini tentang menyelamatkan jutaan ton pangan, mengurangi kerugian triliun rupiah, dan yang paling penting menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik.